Pernahkah kamu berada di titik di mana kamu tidak ingin bangun lagi dari tempat tidur? Bukan karena malas, tapi karena hidup sudah tidak lagi menyenangkan. Saat kamu menangis, tapi tak tahu lagi harus minta tolong ke siapa. Ketika kamu merasa bahkan doa-doamu pun tak lagi didengar. Begitulah aku dulu, hancur, lelah, kosong, hingga akhirnya aku bertemu dengan satu kalimat pendek yang mengubah segalanya. Perbanyaklah sholawat, karena dalam pujian kepada Nabi tersembunyi pintu-pintu yang terkunci selama ini. Dan dari situlah keajaiban pun mulai datang. Tapi sebelumnya, saya harap tonton kisah ini sampai selesai, supaya pesan moral dan hikmah dari cerita ini tidak terlewatkan. Dan jangan lupa tekan like, share, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Oke, langsung saja ke ceritanya. Namaku sebut saja Sipulan, usiaku 29 tahun. Aku pernah punya segalanya, pekerjaan yang baik, istri yang lembut, anak yang lucu. Tapi hidup tidak selalu ramah pada orang yang terlihat bahagia. 3 tahun lalu dalam 1 bulan semuanya runtuh. Perusahaan tempatku bekerja bangkrut. Aku di PHK padahal sedang mencicil rumah dan kendaraan. Tak lama anakku jatuh sakit. Diagnosa dokter kelainan darah. Biayanya tidak sedikit. Dan puncaknya istriku tak kuat. Dia pulang ke orang tuanya. Bukan karena dia jahat, tapi karena dia juga hancur, dan aku tidak bisa lagi menjadi penopangnya. Bayangkan, kau duduk di teras rumah kontrakan yang hampir habis masa sewanya, dengan tangan menggenggam obat yang tak sanggup kau tebus, dan anak kecilmu terbaring, matanya sayu memanggil, "Abi, aku lapar, Abi." Saat itu, aku hanya bisa sujud. Bukan karena husu, tapi karena aku sudah tidak tahu harus bagaimana lagi. Ya Allah, aku bukan hamba yang baik, tapi aku tidak ingin kehilangan semuanya. Dan entah bagaimana, dalam gelapnya malam aku teringat sesuatu yang pernah aku abaikan, yaitu sholawat. Kalimat yang dulu sering ku dengar waktu kecil, tapi sejak dewasa, aku sibuk. Aku lupa, kini di titik terendah hidupku, aku ucapkan itu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pelan, sambil menangis. Tak 1000 kali, tak ratusan kali, hanya 10 kali saja. Tapi dengan hati yang hancur dan tulus. Esoknya aku lanjutkan. Setiap selesai sholat, aku bersolawat dalam hati. Di jalan, dalam tangisan, di antara lapar dan harapan, aku selalu bersolawat. Hari ke-5 tak ada keajaiban. Hari ke-10 belum ada juga keajaiban. Tapi anehnya, hatiku mulai tenang, seolah aku tidak sendiri lagi. Hari ke-13, telepon berdering, nomor yang tidak dikenal. "Assalamualaikum, Pak Pulan. Kami dari lembaga sosial. Ada yang merekomendasikan Bapak untuk kami bantu. Bolehkah kami bantu biaya pengobatan anak Bapak?" Aku terdiam. Lututku gemetar. Air mataku tumpah. Itu bukan akhir, itu permulaan. Dari sana orang-orang mulai datang. Teman lama yang entah kenapa ingat aku lagi. Peluang kerja kecil-kecilan, dagangan online yang tiba-tiba laku, sampai istriku yang datang kembali dan berkata, "Aku ingin mencoba lagi bersama-sama." Semuanya datang bukan karena aku hebat, tapi karena aku kembali pada sesuatu yang lama ku tinggalkan, yaitu sholawat. Sahabatku sekalian, sholawat bukan mantra, bukan juga sulap, tapi ia adalah jembatan cinta antara kita dan Rasulullah. Dan siapa yang berjalan di atas jembatan itu,
maka Allah akan bukakan jalan keluar di tengah kemustahilan. Kalau hari ini kamu lelah, kalau hatimu sedang kosong, kalau semua pintu sudah kamu ketuk dan tetap tertutup, cobalah bersolawat. Ucapkan dengan perlahan dari hati yang luka, karena bisa jadi itulah suara yang akan mengguncang aras. Dan Allah berkata, buka pintu bagi hambaku. Jujur saja, jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa tekan like, share, dan subscribe agar kita terus saling menguatkan lewat kisah-kisah yang penuh makna. Karena kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.